Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji tafsir ayat-ayat hukum, yang mana kita masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 158 yang berjudul As-sa'yu bainas sofa wal marwah, sa'i di antara sofa dan marwah. Kemarin kita membahas tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat ini. Sekarang kita akan membahas hukum-hukum fikihnya atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan al-hukmu al-awwalu, hukum yang pertama yang akan kita bahas adalah halis sa'yu bainas sofa wal marwah fardun au tatawwu. Apakah sa'i di antara sofa dan marwah hukumnya jatuh kepada kewajiban atau hukumnya jatuh kepada sunnah saja? Jadi orang yang melakukan haji atau orang yang melakukan umroh, mereka melaksanakan sa'i di antara sofa dan di antara marwah. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang sengaja tidak melaksanakan sa'i di antara sofa dan marwah di dalam ibadah hajinya atau di dalam ibadah umrohnya, ibadah tersebut sah atau tidak? Ini yang dibahas oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam surah Al-Baqarah 158. Beliau mengatakan ikhtalafal fuqaha'u, para ahli fikih ternyata berbeda pendapat. Para ahli ilmu syariah ternyata memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Tentang apa? Fi hukmis sa'yi bainas sofa wal marwah, hukumnya melakukan sa'i di antara sofa dan marwah ala salasati aqwalin, dengan 3 macam pendapat atau dengan 3 macam cara pandang. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sa'i bainas sofa wal marwah, dan ulama tersebut terbagi menjadi 3 golongan. Al-qaul al-awwal,
pendapat yang pertama, annahu, bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah ruknun min arkanil haji, bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah rukun di antara rukun-rukun haji. Kalau saya tambahkan, rukun di antara rukun-rukun umroh. Sehingga apa? Kata Syekh Ali As-Sabuni, man tarokahu, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar, meninggalkan sa'i di antara Safa dan Marwah, yabtulu hajjuhu, hajinya ini tidak sah. Jadi kalau ada orang yang umroh, kalau ada orang yang haji, sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, dia meninggalkan ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah, maka hajinya, maka umrohnya dianggap tidak sah, alias hajinya atau umrohnya batal. Wahuwa, dan pendapat ini yang mengatakan sa'i ini adalah rukun, madhabus syafi'iyah wal malikiyah. Ini pendapatnya dari kalangan syafi'iyah dan dari kalangan malikiyah. Wa ihdar riwayataini anil Imam Ahmad, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau menurut pendapat Imam Ahmad, ini Imam Ahmad ini terkenal memiliki dua pendapat yang berbeda. Semisal sa'i di antara Safa dan Marwah, beliau pada suatu kesempatan mengatakan hukumnya rukun di antara rukun-rukun haji, tapi di satu kesempatan dia mengatakan sa'i di antara Safa dan Marwah itu tidak rukun haji, tidak rukun umroh, tapi hukumnya adalah sunnah-sunnah saja. Jadi kalau belajar fikih itu pendapat yang paling membingungkan adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu lebih jelas, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Pendapat yang lama beliau saat di Irak, pendapat yang baru saat beliau di Mesir. Sudah jelas, ini pendapat lama, ini pendapat baru dari Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat Imam Ahmad itu kadang-kadang ada dua riwayat. Semisal ini sa'i baina Safa wal Marwah, ini beliau mengatakan hukumnya rukun, kalau tidak dilaksanakan hajinya tidak sah. Tapi di suatu kesempatan beliau mengatakan hukumnya sunnah. Lah ini sebagian ulama itu juga bingung. Lah, kenapa bingung? Karena tidak diketahui kapan Imam Ahmad berfatwa seperti itu. Mungkin beda dengan Muhammadiyah. Ini mungkin beda dengan Muhammadiyah. Dulu Muhammadiyah pernah berpendapat di buku Tanya Jawab Agama jilid 3, seorang khotib adalah juga seorang makmum. Maaf, seorang khotib juga seorang imam. Apakah ibadah Jumatan maupun ibadah sholat Id
maupun ibadah sholat gerhana. Khotib itu adalah imam, imam adalah khotib. Itu ditanya jawab agama jilid 3. Tapi ditanya jawab agama jilid 6 diterangkan bahwasanya seorang khotib tidak harus menjadi imam, seorang imam tidak harus menjadi khotib. Nah, berarti kalau ada warga Muhammadiyah yang dibaca hanya jilid 3 saja, tidak dibaca jilid 6, jadinya ya fatwanya membingungkan. Jadi kalau membaca itu kalau tidak utuh kadang-kadang membingungkan. Itu kalau di Muhammadiyah. Semisal juga di Muhammadiyah ini dulu ada keputusan bahwasanya memajang foto Ahmad Dahlan dan Siti Walidah hukumnya dilarang. Tetapi keputusan itu dicabut. Dari tidak boleh memasang dan memajang foto, sekarang diperbolehkan memajang dan menempelkan foto Ahmad Dahlan. Dulunya boleh, sekarang tidak boleh. Begitu juga dengan fatwa Muhammadiyah yang mengatakan dulu diperbolehkan bertransaksi dengan bank konvensional asalkan bank itu adalah bank milik negara. Namun setelah itu Muhammadiyah mencabut fatwanya, sehingga warga Muhammadiyah diminta untuk bertransaksi di bank syariah. Jadi ada pencabutan fatwa itu jelas, waktunya kapan itu jelas. Ini dalam riwayat Imam Ahmad itu yang satu boleh, yang satu tidak boleh, yang satu rukun, yang satu sunnah. Ini membingungkan. Dulu Muhammadiyah juga berfatwa bahwasanya hukum merokok itu adalah makruh. Kemudian muncullah fatwa baru, hukum merokok itu adalah haram. Dulu makruh, sekarang hukumnya adalah haram. Kulo niku kadang-kadang ngisi pengaosan teng Solo niku bibar maghrib sampai nisa niku sudah hampir 5 atau 6 tahun. Kadang-kadang kesel nih, jam 5 sore harus berangkat, terus sampai sana maghrib, terus sholat, terus ngisi pengajian, terus bareng isak wangsul niku awake kesel. Kulo mikir, sampai kapan saya harus berhenti ngisi pengajian teng Solo? Akhirnya kulo nemu jawabannya, napa niku? Angger jamaahku wis rampung ora udut aku arep mandek. Ternyata mereka istiqomah masih merokok nih. Akhirnya nggih, yang merepotkan saya juga nih. Bikin angger rokok wis rampung aku arep mandek. Jebule tesih istiqomah tumut pengaosan, tesih istiqomah merokok nih. Nah, saya punya teman, dia itu alumni Pondok Gontor Ponorogo. Jadi dulu di Pondok Gontor Ponorogo itu santri-santrinya diperbolehkan untuk merokok itu dulu, asalkan mereka memiliki SIM, surat izin merokok. Itu ada surat izin merokok. Jadi santri ini mudat udut angsal. Nah, SIM itu didapat dari mana? Kalau ada orang tua yang datang di pondok, laporan kepada pengurusnya, membuat pernyataan bahwasanya anak saya diperbolehkan untuk merokok. Ustadz-ustadznya pun juga merokok, bahkan kiainya pun juga merokok. Kalau tidak salah Kiai Sahal Zarkasi, yang mana beliau sekarang masih hidup. Itu dulu beliau merokok.
santrinya ngerokok, ustadznya ngerokok, kiainya pun juga ngerokok. Lah, pada suatu ketika Kiai Gontor, Kiai Sahal itu tahu kabar dan membaca fatwa bahwasanya Muhammadiyah sudah mengharamkan rokok. Seketika itu beliau langsung mematikan rokoknya dan beliau berhenti merokok. Niku langsung rokoknya dipateni. Setelah itu beliau tidak merokok lagi. Lalu beliau menulis sebuah risalah, sebuah pengumuman yang kira-kira kurang lebih tulisan pengumuman itu bagi santri, ustadz dan karyawan yang bermukim di Pondok Gontor yang besok masih merokok, silahkan keluar dari Pondok Gontor. Jadi santri ini, ustate, karyawane sing sesuk isih ngeyel ngerokok wis ora usah mondok ning gone Gontor. Apa yang terjadi? Besok semuanya berhenti merokok. Sudah selesai nih. Nah, apa yang membuat mereka seperti itu? Kadang-kadang kula nggih sempat berpikir lama nih. Kula kan nate nderekke bapak kula rawat inap teng Rumah Sakit Muwardi. Di sana itu ada terapi berhenti merokok. Beberapa kali pertemuan agar orang berhenti merokok. Tapi banyak yang gagal juga. Nah, iki nek urusan karo cah Gontor rampung niku. Sedina langsung berhenti merokok. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau dulu Muhammadiyah berpendapat rokok itu makruh, maka sekarang Muhammadiyah mengatakan rokok itu hukumnya adalah haram. Ini fatwanya berubah. Bahkan Muhammadiyah di dalam menentukan tanggal baru di bulan Hijriyah ini mengalami beberapa fase. Dulu Muhammadiyah menggunakan metode istimak qoblal ghurub. Kurang lebih tahun 60-70-an itu Muhammadiyah menggunakan metode untuk menentukan pergantian bulan Hijriyah dengan metode istimak qoblal ghurub. Kemudian tahun 80-an diganti dari istimak qoblal ghurub diganti dengan imkanur ru'yah. Jadi tahun 80-an itu Muhammadiyah menggunakan imkanur ru'yah yang sekarang dipakai oleh pemerintah itu. Jadi yang sekarang dipakai pemerintah itu tahun 80-an sudah dipakai oleh Muhammadiyah. Kemudian dari imkanur ru'yah Muhammadiyah menggantinya di tahun 90-an diganti dengan yang namanya wujudul hilal. Itu diganti tahun 90-an. Tetap berlangsung sampai tahun 2025. Dari istimak qoblal ghurub menjadi imkanur ru'yah, kemudian menjadi wujudul hilal, tahun 2025 berubah menjadi KHGT atau kalender Hijriyah Qoblal Tunggal. Jadi itu Muhammadiyah mengalami pergeseran metode di dalam perubahan penanggalan Hijriyah. Dan ini sudah diketahui tanggalnya mulai kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan sudah ada. Nah ini sudah jelas. Tapi saya ulangi lagi, kalau di dalam pendapat riwayat Imam Ahmad ini kadang-kadang membingungkan di dalam masalah haji. Di riwayat 1 beliau mengatakan sa'i itu hukumnya rukun, kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah.
Di satu kesempatan beliau mengatakan sa'i itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian al-qaul ats-tsani, pendapat yang kedua mengenai hukum sa'i, annahu wajibun, sa'i itu hukumnya wajib, walaisa biruknin, sa'i itu tidaklah rukun. Jadi hukum yang paling tinggi itu rukun, di bawahnya rukun adalah wajib. Wa idza tarakahu, apabila dia meninggalkannya, yaitu meninggalkan sa'i, ini saya tambahi, kalau dia sengaja tidak melaksanakan sa'i, padahal sa'i adalah kewajiban menurut sebagian ulama, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja meninggalkan sa'i, maka wajaba alaihi damun, maka dia wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Kira-kira harganya 400 rial. Harganya kira-kira 400 rial. Jadi kalau ini menurut wahwa madhab Abi Hanifah wa Tsauri, dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri, orang yang meninggalkan sa'i maka hajinya tetap sah, namun dia wajib membayar dam. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, kalau ada orang yang meninggalkan sa'i, maka hajinya tidak sah meskipun dia membayar dam. Al-qaul ats-tsalits, pendapat yang ketiga, annahu, bahwasanya sa'i tatawwu, hukumnya sunnah, la yajibu bitarkihi syai'un, barang siapa yang meninggalkan sa'i dia tidak usah membayar denda. Wa huwa madhabu Ibni Abbas wa Anas, ini madhabnya Ibnu Abbas, madhabnya Anas bin Malik, wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi apa hukumnya sa'i? Jawabannya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya rukun haji atau rukun umroh, ada yang mengatakan hukumnya wajib haji, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah haji saja. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah rukun haji atau umroh itu? Rukunnya ada 6. Yang pertama adalah ihram bagi yang haji, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf ifadah, yang keempat adalah sa'i, yang kelima adalah mencukur, yang keenam adalah harus tertib. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki dan Hanafi, rukun haji itu di dalam mazhab Maliki, di dalam mazhab Hanafi, ya rukun haji itu berapa? Ya hanya wukuf dan tawaf ifadah. Nah, sekarang kita membahas apa dalilnya yang mengatakan sa'i itu adalah rukun haji. Dalilul mazhab al-awwal, pendapat atau dalil mazhab yang pertama yang mengatakan sa'i itu rukun haji. Istadallal qailina bi anna sa'ya ruknun
mereka yang berpendapat bahwasanya sa'i ini adalah rukun haji, wahum al-jumhur, dan mereka adalah jumhur ulama. Yang pertama adalah dalilnya qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, is'au, laksanakanlah sa'i, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, lakukanlah sa'i, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian sa'i. Ini dalil yang pertama, sabda Nabi, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, bersailah, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian sa'i. Ini hadis yang digunakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya sa'i itu adalah rukun haji. Dalil yang kedua adalah ma thabata annahu alaihi salatu wassalam, terdapat kabar yang sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'yun fi hajjatil wada, Nabi itu di haji wada beliau melaksanakan sa'i. Telah ada dalil yang jelas Nabi itu saat haji wada pernah melakukan sa'i. Falamma dana minas sofa, maka ketika beliau mendekati bukit Sofa, qara'a, beliau membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Sofa dan Marwah termasuk syiar-syiar agama Allah. Jadi Nabi itu saat akan melakukan sa'i mendekati bukit Sofa, beliau membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah. Al-Baqarah 158. Fabada'a bis sofa, Nabi mendahulukan atau memulai sa'inya dimulai dari bukit Sofa. Nabi tidak memulai sa'inya dari bukit Marwah. Kemudian Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih, dahulukan sebagaimana Allah mendahulukan. Apa maksudnya? Allah mengatakan Sofa dulu, kemudian baru Marwah. Itu menunjukkan apa? Didahulukan sa'i itu dimulai dari bukit Sofa, kemudian ke bukit Marwah. Jadi Nabi mengatakan Allah memulai dengan ucapan innas sofa wal marwah. Berarti apa? Berarti sa'i itu diawali dari bukit Sofa, kemudian ke bukit Marwah. Jadi Nabi mengikuti perintah Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang kadang luput dari manusia. Semisal jin dengan manusia lebih dulu mana diciptakan? Jawabannya jin. Apa alasannya? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin. Kemudian Allah mengatakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa, lebih dulu jin daripada manusia. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Berarti Allah lebih dulu menciptakan jin daripada manusia. Nah ini Allah mengatakan lebih dulu bukit Sofa daripada bukit Marwah. Berarti sa'i itu diawali dari bukit Sofa.
Tsumma atamma sa'ya, kemudian Nabi menyempurnakan sa'i sab'ata asywatin, sebanyak 7 kali putaran. Wa amara sahabah, kemudian Nabi memerintahkan sahabat ayyak tadubihi, untuk mengikuti ibadah haji Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Jadi Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, setelah selesai beliau melakukan sa'i, menunjukkan bahwasanya sa'i itu adalah rukun di antara rukun-rukun haji. Kemudian dalil yang ketiga yang mengatakan sa'i itu rukun adalah haditsu Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, la umri ma atamallahu hajja, tidaklah Allah menyempurnakan haji man lam yatuf bainas Safa wal Marwah, seseorang tidak dianggap hajinya sempurna kalau dia tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi ini 3 dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan haji itu, sa'i itu adalah rukun di antara rukun-rukun haji. Niki pembahasannya cuma sedikit, semoga waktunya cukup. Dalilul madhab ats-tsani, dalil madhab yang kedua. Wastadalla, dan berdalil Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa Tsauri, dan Imam Tsauri, ala annahu wajib, bahwasanya sa'i itu hukumnya wajib, walaisa biruknin, tidak termasuk rukun haji. Jadi kata mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Tsauri, sa'i itu hukumnya wajib, tidak rukun. Berarti kalau wajib, jika ditinggalkan secara tidak sengaja, maka cukup membayar dam saja, dan hajinya dianggap tetap sah, karena membayar dam itu dianggap sebagai pengganti melakukan sa'i. Dalil yang pertama yang digunakan mazhab Abu Hanifah dan Imam Tsauri, innal ayatal karimata, di dalam ayat yang mulia ini, Al-Baqarah 158, rafa'atil isma, diangkat dosa, amman tatawwafa bima, bagi orang yang sa'i. Dalilnya fana junaha alaihi, maka tidak ada dosa ayat tawafa bihima, bagi yang melaksanakan tawaf. Jadi fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa ayat tawafa bihima, bagi yang bertawaf. Wa raf'ul junah, dan diangkatnya dosa atau dihapuskannya dosa, ya dulu menunjukkan alal ibahah, bahwasanya sa'i itu boleh. La ala annahu ruknun, tidaklah termasuk daripada rukun haji. Walakin, akan tetapi, fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perbuatan Nabi
saat beliau haji, ja'alahu wajiban, membuat sa'i itu hukumnya tidak menjadi boleh, akan tetapi hukumnya menjadi wajib. Fasara, maka hukumnya kal wuqufi bil Muzdalifah, sebagaimana orang yang wukuf di Muzdalifah. Wa ramyil jimar, dan melempar jamarot. Wa tawafis sadri, dan melakukan tawaf kudum atau tawaf orang yang baru datang di Mekah. Yujzi'u anhu, damun idza tarokahu, apabila orang meninggalkan sa'i, cukup baginya membayar dam atau menyembelih kambing. Jadi pendapat yang pertama, Allah mengatakan fala junaha alaihi ayat tawafa bima, maka tidak ada dosa bagi yang melakukan sa'i. Kemudian dalil yang kedua yang disampaikan oleh madhab Hanafi dan Tsauri, wastadalla bima rawas Sya'bi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi an Urwah bin Mudros At-Ta'i, dari Urwah bin Mudros At-Ta'i, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah, aku mendatangi Nabi di Muzdalifah. Terus Urwah bin Mudros At-Ta'i ini dia tidak wukuf di Arafah, dia ketinggalan wukuf di Arafah, dan dia menemui Nabi saat berada di Muzdalifah. Fakultu, maka aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu min Jabalin Toyi, saya itu baru datang di Jabal Toyi. Ma taroktu jabalan, tidaklah aku meninggalkan sebuah gunung atau bukit, illa waqaftu alaihi, kecuali aku berhenti di bukit tersebut. Terus Urwah itu setiap ada bukit dia berhenti, setiap ada bukit dia berhenti. Dia tidak tahu mana yang namanya Arafah. Terus niku Urwah itu setiap ada bukit berhenti, setiap ada bukit berhenti, karena tidak tahu mana padang Arafah, sehingga dia tidak melakukan wukuf di Arafah. Ini ketemunya Nabi saat di Muzdalifah. Fahalli min haj, maka apakah haji saya ini sah atau tidak? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, man sholla ma'ana hadhihi sholah, barang siapa yang sholat bersama kami, yaitu sholat jamak takdim maghrib dan isya di Arafah, wa waqafa ma'ana hadzal mauqif, dan wukuf bersama kami di padang Arafah, waqad atroka Arafah qabla lailan aw naharon faqad tamma hajjuhu wa qada tafazahu. Barang siapa yang melakukan itu, maka dianggap manasiknya sudah benar. Wonten piantun kok haji mboten teng Arafah, maka dianggap hajinya tidak sah. Nah, ini Nabi mengatakan, Nabi tidak mengatakan harus sa'i. Nabi tidak mengatakan harus sa'i. Seakan-akan Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat bersama kami di padang Arafah, menjamak takdim maghrib dan isya, kemudian wukuf bersama kami, ya sudah, hajinya sah. Nabi tidak mengatakan
ada sa'i di antara Safa dan Marwah. Nah, Nabi kan tidak mengatakan sa'i di antara Safa dan Marwah, jadi hukumnya tidak rukun. Nah, itu yang berpendapat seperti itu, yaitu mazhab Abu Hanifah. Wa wajhul istidlal fil hadits min wajhaini. Dan bentuk pendalilan dari hadis ini, ahaduma yang pertama, ikhbaruhu bitamamil haji. Nabi mengkabarkan sempurnanya haji, walaisa fihi sa'yu bainas Safa wal Marwah. Nabi tidak menyebutkan sa'i di antara Safa dan Marwah. Nabi cukup mengatakan ya cukup dia melaksanakan Arafah saja, ikut bersama kami sholat jamak takdim maghrib dan isya saja. Nabi tidak mengatakan sa'i. Wathani, dan yang kedua, annahu law kana min furudihi wa arkani, seandainya sa'i itu termasuk fardu atau rukun haji, la bayyanahu lisail, Nabi akan memberikan pencerahan kepada orang yang bertanya, li ilmihi, berdasarkan pengetahuannya, bijahlihi, terhadap tidak tahunya, bil hukmi, terhadap hukum tersebut. Nah, orang itu ya tanyanya seperti itu. Jadi sa'i itu tidak menjadi rukun, tapi menjadi wajib saja karena Nabi melaksanakannya. Nah, ini kata sebagian dari ulama. Ada yang mengatakan sa'i itu hukumnya adalah rukun, ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Akan tetapi pendapat yang terakhir, yaitu pendapat dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan bahwasanya sa'i itu hukumnya tidak wajib, tidak rukun, tetapi sunnah saja. Dilaksanakan alhamdulillah, ditinggalkan hajinya tetap sah, tidak berdosa. Apa dalilnya? Dalil yang pertama adalah al-hajju arafah. Haji itu arafah, atau haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya sudah, kalau Anda sudah wukuf di Arafah, berarti haji Anda sah. Nah, seakan-akan rasa sa'i wae rapopon. Padahal kalau ditilik pemahamannya tidak seperti itu pemahamannya. Ini kalau saya membantah, itu tidak seperti pemahamannya apa? Al-hajju arafah, haji itu arafah, sebenarnya menunjukkan bahwasanya yang menjadi pembeda antara haji dan umroh adalah wukuf di Arafah. Sebenarnya pemahaman seperti itu. Lalu dalil yang kedua adalah wa man tatawwa'a khairan. Barang siapa yang berbuat sunnah dan ini adalah sebuah kebaikan. Jadi kata wa man tatawwa'a, ya berarti sa'i itu hukumnya adalah tatawwu atau sunnah. Khairun, sebuah kebaikan, tidak wajib, tidak rukun. Fa innallaha syakirun alim. Allah itu maha bersyukur dan maha mengetahui. Ini karena waktunya mepet, saya sampaikan apa pendapat yang paling rojih atau pendapat yang paling kuat. Aqulu Syekh Ali As-Sobuni mengatakan as-sahihu qaulul jumhur. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan sa'i itu hukumnya adalah rukun, tidak wajib, apalagi sunnah. Apalagi orang yang mosok yang namanya tawaf, sa'i, cukur, itu kan satu rangkaian. Jadi orang yang tawaf, sa'i,
cukur itu kan satu rangkaian. Mosok niku tawaf dianggap rukun, terus sa'i niku dianggap sunnah, terus potong rambut itu dianggap rukun. Kan niku juga tidak konsisten. Jadi tawaf itu rukun, sa'i itu rukun, cukur rambut itu rukun. Jadi niku harus konsisten hukumnya, tidak boleh berubah-ubah nih. Mosok nih orang setelah tawaf terus dia tidak sa'i tapi dia potong rambut, kan nggih aneh nih. Saya lagi enek wong tawaf itu yang pernah haji atau umroh niku merasa sa'i hukumnya tidak rukun, tidak wajib tapi sunnah, yang berpendapat seperti itu bar tawaf mboten sa'i ujug-ujug langsung cukur niku wong aneh nih. Ya kudune nggih tawaf, nggih sa'i bibar niku cukur. Nah, niku jenenge tertib niku. Nah, niku termasuk aneh. Terus pendapat yang kuat adalah pendapat dari jumhur ulama yang mengatakan sa'i ini adalah rukun di antara rukun-rukun haji atau rukun daripada ibadah umroh niku. Nggih, Bapak Ibu yang hormati, tidak perlu berlama-lama saya menyampaikan tentang tafsir ayatul ahkam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas Al-Baqarah 159 dan 160 yang berjudul Kitmanul Ilmi Syar'i, menyembunyikan ilmu syar'i. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan bilang tidak tahu. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tinggali boten wonten ingkang tanglet. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.